Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muharlid dari channel Muharlid Kendari. Oke, hari ini saya lagi berada di Garden Hidroponik Kendari. Kebetulan punya Pak Sutardi ini. Saya lagi ada lihat beberapa postingan beliau. Ternyata mari Pak Suka. Saya hello aja. Ini pemiliknya ini ya. Nanti sebentar saya sampaikan bahwa nanti bagaimana proses awalnya, proses semai, kemudian pembibitan itu, kemudian cara perawatan juga pada saat panen ya. Kebetulan semua di dalam sudah ada. Nanti tetap ikuti channel kami. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan di deskripsi di bawah video tersebut. Oke, kita lanjut dengan video berikutnya. Ayah, jumpa lagi dengan saya Pak Muharlid dari Muharlid Channel Kendari. Kebetulan sudah ada ini. Kita mulai dengan proses pembibitan ya Pak Sutardi. Proses penyemaian. Ya, proses penyemaian dulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa sekalian. Izinkan secara sederhana saya menyampaikan informasi terkait dengan proses penanaman melon mulai dari awal sampai dengan proses nanti panen. Jadi yang pertama ini adalah benih yang sudah kita lakukan perendaman selama kurang lebih 1 malam atau 12 jam maksimal. Lalu kita simpan di dalam sebuah tempat dengan media seperti ini kurang lebih sekitar 24 jam. Ketika sudah berproses selama 24 jam, maka akan kita lihat hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, sudah mulai tumbuh akar yang siap kita masukkan di media berupa rock wool. Nah, nanti kita masukkan rock wool ini, sudah kita potong-potong sesuai dengan ukuran, kita lubangi kecil-kecil sebagai tempat untuk masuknya akar seperti ini. Ini kita masukkan, nah, ya satu persatu nanti kita susun semuanya. Setelah itu nanti kita akan larutkan atau rendam di dalam air yang sudah kita berikan Abimik dengan ppm yang sangat rendah, yaitu di bawah 400 ppm. Demikian tahap pertama yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik pemirsa, kita kembali lagi dengan setelah penjelasan Pak Sutardi tadi, pemilik Garden Hidroponik Kendari ya Pak ya. Jadi hari ini kita lagi untuk mengikuti proses semai. Tadi ada Bapak sebutkan pH-nya itu berapa Pak? PPH untuk merendam gabus ini ya? Gabus itu di bawah maksimal 400 ppm. Pak, kalau untuk ini bisa pakai media lain atau memang ini ada yang dijual? Ini banyak media, salah satunya adalah ini. Ini berupa rock wool. Bisa juga Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada rock wool, bisa menggunakan seperti spon ya. Spon dipotong-potong seperti ini. Pak Sutardi, tadi saya perhatikan pada saat disemai ya, proses semai ini ya. Pada saat disemai itu ada 2 jenis bibitnya dalam satu kantong ini. Ada yang sudah keluar akarnya, tapi ada yang masih yang belum keluar nih, gimana ini Pak? Ya. Jadi seperti ini adalah mutu bibit yang ada di dalam kemasan yang kita beli. Ya. Jadi saat kita merendam, itu yang sebaiknya kita ambil adalah yang terendam atau yang turun. Yang tenggelam ya? Yang tenggelam. Ya. Sedangkan yang mengapung itu sebaiknya kita buang. Iya. Tapi karena harga, maka biasanya kita hajar semua ya, yang tenggelam ataupun yang mengapung kita pakai semua. Ini resikonya seperti ini. Iya. Jadi yang mengapung resikonya adalah dia tidak tumbuh atau kualitas benihnya tidak bagus. Iya. Maka bagi yang tidak tumbuh seperti ini kita eksekusi. Kita tidak tanam, kita tidak pakai. Ya, resikonya besar karena ini kalau nanam kemudian dipaksakan, hasil buahnya kurang bagus. Oh, tapi tetap berbuah ya?
tetap akan tumbuh ini. Ya tumbuh tapi tidak Mutunya kurang mutunya bagus. tidak bagus. Oke. Gitu. Oke Pak, tadi kita lanjut tadi sudah selesai di persemaian. Sekarang kita akan bawa hasilnya tadi ini. Ini satu lagi. Oh, masih satu lagi ya? Saya mau potong. Oh, ini. Oke, sebentar pemirsa. Ini kalau kita beli di toko, tadi saya lupa minta jelaskan. Dia dalam kondisinya seperti ini ya. Panjang 1 meter. Panjang 1 meter. Nah, untuk kebutuhan kita terserah nanti penggunaannya. Apakah mau setebal apa? Nanti pemirsa jangan lupa juga siapin seperti ini. Ya. Dengan pisau apa? Oh, harus gergaji. Gergaji pipa. Ya. Gergaji Nah. pipa kecil. Ya, nanti ini coba kita lihat prosesnya dulu. Ini kita butuhkan ukuran 2,5 cm atau 2 cm. Iya. Sesuai kebutuhan. Nah, setelah 2 cm kita ukur seperti ini. Nah, kita belah. Kalau tidak ya, kalau sudah ada pakai filling saja. Iya. Nah. Tergantung kebutuhan kita ya. Ya, sesuai kebutuhan kita. Sepertinya tidak boleh pakai yang pisau ya, nggak bisa ya? Kurang bagus. Nah, ketika seperti ini memang rockwoolnya ketika bentuknya seperti ini, sebenarnya ini kita lihat ini kurang bagus seperti ini. Ya, oh ini kurang Ini bagus. kurang bagus. Ya, dia harus padat seperti ini. Hmm. Ya. Nah, nanti yang dipakai adalah yang di sini. Karena ini supaya akarnya masuk, dan kalau begini tidak bagus, nah sehingga dibini. Oh, yang ini ya? Ya. Nah, Oh, jadi permukaan yang ini tidak bagus. ya, ini yang dipakai yang di tengah. Yang di tengah ini Ya. bukan yang di sini juga Bukan, ya? Ya. Oh, berarti bekas potongan tadi. Potongannya, Iya. ini kita mau potong 2 lah. Nah, ini kan kita coba potong 2. Nah, ini pecah-pecah seperti ini kurang bagus. Oke. Iya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa ambil tengah. Oh, dipotong lagi. Ya? Tergantung dari para bapak ibu sekalian mau pakai ukuran berapa. Kebutuhannya ya? Ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi saya akan membagi ini menjadi 5. 5 bagian ini? Ya, 4 bagian. 4 ya? Ya, potong tengah. Jangan dipotong semuanya. Jadi cukup. Jadi tetap masih. Kita potong lagi. Oh, potong setengah itu ya? Jangan putus ya? Jangan putus supaya nanti tidak pecah-pecah. Oke, sip. Nah, setelah itu kita bagi lagi terserah. Nah, berapa? Ini kita ambil tengah dulu. Supaya sama Supaya pembagiannya. sama. Nah, 1, 2, 3. 2. Nah, ini bisa masih. Jadi ukuran kecil enggak masalah, ini sebagai media saja. Ya. Nanti di tengah lagi. Ya. Nah, setelah seperti ini maka bisa kita gunakan semacam paku atau tusuk gigi untuk bisa melubangi. Nah, nanti sebagai tempat. Ya. Ini kita masukkan nanti di akarnya itu masuk di sini. Jangan terlalu lebar, karena nanti kalau terlalu lebar akarnya keluar. Nah, ini untuk memasukkan saja akar yang sudah tumbuh ini. Oh, jadi lubang-lubang ini untuk persiapan Ya, masuknya bibit. Masukkan akar benihnya. Akar benihnya. Iya. Nah, ketika pecah-pecah seperti ini hati-hati, sebenarnya ini tidak bagus. Harus ditahan. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, tinggal ini dimasukkan seperti tadi yang saya sampaikan di Yang awal. proses pertama ya. Ya. Sampai Oh, dibuka lubang-lubang ini ya. itu, ya. Yang ini ya. Ya. Gitu. Kalau semakin kecil ya semakin ngirit biaya lah. Tapi pada dasarnya sama aja. Nah, kalau kurang dalam seperti ini ditusuk lagi dia. Carikan lubang yang dalam. Jadi ini harus tenggelam ya? Ya, Pak? jangan sampai patah. Oh ya. Prinsipnya ini jangan sampai patah. Harus pelan, tenang ya.
Oh ya Pak Sutardi, setelah tadi kita semai di sana, nah nanti ini sudah hasilnya nih Pak. Ya. Coba. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah nanti tadi kita susun di rock wall, maka kita tempatkan di satu media. Bisa menggunakan media seperti ini, ya, disusun. Nah, seperti ini, kemudian dialiri dengan air. Oh iya. Nah, Jangan terlalu kencang ya, juga ya. dialiri dengan air dengan tingkat kederasan yang rendah, Iya. ya, supaya dia tidak. Yang pokok adalah ini basah. Yang pokoknya ini basah. Tapi tidak boleh tergenang juga. Tidak boleh tergenang. Jadi setengah saja yang sepanjang ini kena air. Ini sudah umur berapa hari Pak? Ini sudah 2 2 hari ya? HSS. Namanya hari setelah semai. Ya. Ya. Ini mengalir seperti ini. Nah, ini ini sama, ini 2 SS. Ini jenis berbeda. Kalau ini jenis Golden Alisa, ini adalah Madesta, dan ini adalah Sweet Net. yang ini sweet net ya. Sweet Net. Yang ini ya. Ya, sedangkan ini kami coba nanti kita tanam adalah buah semangka. Oh, semangka ini ya. Ini semangka. Ini 1 HST, ini 2 HST, beda 1 HST. Oh, ini melon, ini semangka Ini ya. semangka. Ya. Iya. Nah, bisa juga menggunakan media seperti ini. Kalau ini sistemnya NFT, kalau Ini sistem apa Pak? NFT. NFT atau mengalir, Iya, miring. dia mengalir ya. Ya, kalau yang ini sistem Ini lebih sederhana ya. DFT, ya, dia mengendap. Nah, airnya mengendap. Nanti kalau dia kurang kita isi lagi Tinggal tambah. di nutrisi ini. Oh, tapi yang jelas jangan tenggelam dia. Jangan tenggelam. Jangan dia airnya jangan Iya, sampai membasahi. membasah itu ya. Cuman Iya. untuk basah saja ya. Seperti basah ini. Jadi airnya ini sudah ada nutrisinya ini. Sudah ada nutrisi dengan ppm yang rendah, Oh, iya. di bawah 400. Iya. Nah, ini kita semai Bapak Ibu sekalian kurang lebih sekitar 2 minggu, 2 minggu ya. 12 hari. Dan nanti tandanya adalah manakala sudah bercabang 3 daunnya, Daunnya ya. nah, sudah bercabang 3 minimal, itu nanti sudah bisa kita pindah tanam di Sini. pipa hidroponik ini. Oh, yang pipa-pipa Ya, seperti ini. Ya? pipa-pipa seperti ini. Kita pindahkan di sini dengan jarak saya buat ini 40. Antara lubang satu dengan lubang lain adalah 40. Sedangkan di tengah ini ada lubang untuk udara. Oh, Ya, sirkulasi udara ini ya. Sirkulasi udara. Jadi supaya Iya. tidak pengap. Jadi kalau ada panas kita buka, kalau dingin kita tutup. Oh, kalau ada panas ditutup, Dibuka ya. nah, supaya Hawanya keluar. hawanya bisa keluar. Oh, kalau dingin nanti ditutup. Ya. Oh iya. Nah, ini sudah seminggu, mudah-mudahan nanti 2 minggu bisa kita ketemu lagi sampai mana modelnya benih. Ini pasca pembenihan itu pada saat 12 hari. hari. Iya. Sebagai hadiah saya petikkan lagi satu yang manis. Mantap. Bapak. Oke. Terima kasih. Oke, pemirsa, hari ini saya ada satu kesimpulan bahwa sebenarnya untuk menyikapi hidup sebenarnya kan ada pekerjaan tetap, ada pekerjaan tidak tetap. Tapi untuk menyikapi hidup dan menghilangkan waktu-waktu luang yang tidak bermanfaat, ada baiknya saya sampaikan bahwa ada kesempatan yang tidak pernah kita sangka dan itu akan mendatangkan uang buat kita. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini sebenarnya pertama beliau tadi Pak Sutardi saya tanya-tanya sekedar iseng mengisi waktu luang habis pulang kerja, tidak ada ini, ada tanah kosong, beliau manfaatkan sedikit tapi ternyata hasilnya lumayan dan sangat maksimal. Makanya beliau sudah membuat ini, coba kita lihat di sana, sudah cukup besar ini. Tadinya tidak sebesar ini, tapi menurut beliau kalau kita mau mulai sebenarnya tidak perlu terlalu banyak ya, tidak terlalu besar. Mulai dari kecil nanti lama-lama kita akan bertambah. Nanti mungkin Komunikasi, koordinasi, kami siap. Assalamualaikum.